Baik Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, mohon berkenan Bapak dan Ibu jamaah untuk memberikan mode mute pada laptop atau pada handphone yang Bapak dan Ibu gunakan untuk mengikuti pengajian pada malam hari ini, karena sesaat lagi kita akan memulai untuk pengajian kita pada malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang terhormat narasumber pada malam hari ini Mas Hanung Bramantyo dan Mbak Zaskia Diameka. Yang kami hormati Bapak dan Ibu jamaah pengajian Muhammadiyah Wicu dimanapun berada. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari yang berbahagia ini, malam yang insya Allah kita semua mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bersama-sama hadir dan berkumpul kembali pada Zoom pengajian Muhammadiyah Wicu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, para sahabat, keluarga, dan guru-guru kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, mohon izin saya selaku moderator pengajian pada malam hari ini akan menjelaskan secara singkat rangkaian pengajian yang akan kita lalui bersama pada malam hari ini. Yang pertama, kami mengajak kerjasama dari Bapak dan Ibu untuk tidak matikan suara atau memberikan mode mute pada saat pengajian berlangsung. Dan nanti Bapak dan Ibu jamaah bisa untuk mengaktifkan suara atau memberikan mode unmute pada saat sesi diskusi atau pada saat narasumber ingin berinteraksi dengan Bapak dan Ibu jamaah sekalian. Kemudian, seperti biasanya setiap Ahad malam, untuk pengajiannya adalah sesi sharing Bapak dan Ibu. Sharing dari narasumber, jadi nanti kita akan mendapatkan sharing pengalaman dari kedua narasumber kita, begitu. Jadi pada malam ini bertepatan juga begitu dengan Milad Muhammadiyah. Jadi kebetulan ini juga Mas Hanung Bramantyo itu juga merupakan sutradara film Sang Pencerah gitu ya. Jadi ini waktunya selaras sepertinya. Jadi Milad Muhammadiyah dan juga kebetulan narasumbernya juga sutradara film Sang Pencerah gitu. Nah, kemudian untuk pengajian pada malam hari ini, untuk rangkaian acaranya, tentu yang pertama adalah kita awali dengan pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan, kemudian yang ketiga sharing pengalaman dari narasumber, kemudian diikuti dengan sesi diskusi, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, kita melangkah pada acara pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pengajian Muhammadiyah Wicu pada malam hari ini kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan. Untuk sambutan dalam pengajian pada malam hari ini, mohon berkenan Bapak Muhammad Isnawan untuk memberikan sambutan. Pada beliau dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'. Saya hormati Bapak Ibu peserta Zoom meeting malam hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam suasana yang agak berbeda. Ya, kebetulan malam ini bersama dengan Milad Muhammadiyah yang ke-112. Dan kebetulan narasumbernya adalah kader Muhammadiyah
yang peran sutradara dari film Sang Pencerah, yakni Mas Hanung Bramantyo dan Mbak Zaskia Adia Meka. Satu hal yang luar biasa yang kita syukuri bersama dalam hari ini, sehingga kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga bagi kita sekarang dalam rangka menghadapi COVID-19. Kita akan mendapatkan pencerahan dari beliau berdua tentang bagaimana Mbak Zaskia mendampingi Mas Hanung ketika Mas Hanung terpapar COVID. Ini satu hal yang penting bagi keluarga kita dalam rangka menyiapkan segala sesuatu dalam rangka meningkatkan imun dan iman kita agar kita tetap terjaga dari penyakit yang saat ini sedang mewabah di tengah-tengah kita. Terima kasih kepada Mas Hanung dan juga Mbak Zaskia atas waktunya dan atas kesempatannya untuk kita sekalian. Semoga ini menjadi pelajaran buat sekalian yang sangat berharga bagi kita dan menjadi pembelajaran yang penting untuk masa depan kita sekalian. Sekali lagi, selamat Milad Muhammadiyah ke-112, Dirgahayu Muhammadiyah. Semoga kita tetap setia di persyarikatan ini, tetap menjaga marwah persyarikatan dengan baik, dan ke depan kita tetap menjaga marwah Muhammadiyah menjadi berkemajuan untuk tetap berjaya di masyarakat di tengah-tengah kehidupan kita. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Kali ini terima kasih atas semuanya dan semoga Allah tetap melimpahkan karunia pada kita berupa kesehatan dan kekuatan sehingga kita tetap bisa melaksanakan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih lagi buat Mas Hanung dan juga Mbak Zaskia. Semoga ilmu yang diberikan atau pengalaman yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih. Nasibunallah wa barakatuh qarib. Wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Muhammad Isnawan yang telah memberikan sambutan dalam pengajian pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian Muhammadiyah Wicu dimanapun berada, kami ucapkan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu jamaah yang baru saja bergabung. Sekali lagi kami mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu untuk tidak mengaktifkan suara atau memberikan mode mute pada laptop atau pada handphone yang Bapak dan Ibu gunakan. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan suara kembali pada saat narasumber ingin berinteraksi dengan Bapak dan Ibu jamaah dan juga ketika sesi diskusi nanti. Kemudian apabila Bapak dan Ibu jamaah ingin bertanya melalui room chat, monggo kami persilahkan boleh bertanya melalui room chat pada sekarang ini, J, dan nanti moderator akan membacakan pertanyaan tersebut pada sesi diskusi. Baik, Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti bersama pengajian yaitu dengan tema sharing pengalaman terkait dengan ini bukan judul sinetron, Bapak dan Ibu, tetapi ini tema yang sudah diberikan oleh narasumber kita terkait dengan judulnya adalah derita psikis pasien COVID. Nah, nanti akan sharing-sharing, mungkin nanti Mas Hanung nanti akan menyusul dan sekarang diawali oleh Mbak Zaskia Adia Meka. Oh, Mas Hanung udah bergabung pakai Bramantyo. Oh, Ibu, matur nuwun Bu Ria. Baik, kalau begitu untuk yang pertama, monggo dari Mas Hanung dulu atau Mbak Zaskia dulu untuk sharing-sharing pengalaman. Jadi kita nanti sifatnya adalah banyak berdiskusi. Monggo kami persilakan pada Mas Hanung Bramantyo untuk mengawali pengajian pada malam hari ini. Silakan Mas Hanung. Assalamualaikum Mas Hanung. Oke, kayaknya dia mungkin sinyalnya. Aku dulu aja deh kalau gitu. Oh, silakan Mbak Zaskia. Ya, tama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini. Senang banget hari ini aku sekeluarga bisa berbagi pengalaman pengalaman kemarin kami sekeluarga terkena COVID. Jadi semoga dengan pengalaman ini bisa menjadi harapan buat teman-teman mungkin yang sekarang lagi terkena juga, bisa menjadi semangat juga dan bisa menjadi pengetahuan buat teman-teman juga yang insya Allah belum kena dan kedepannya nggak kena juga. Jadi pertama sekarang waktu pertama kena itu yang kena anak kita yang nomor 2, Sibil. Jadi kita lagi perpindahan dari Jakarta ke Yogyakarta. Dari Jakarta ke Jogja. Nah,
kita nggak ada kemana-mana, kita purely di rumah aja, dan pindah ke Jogja pun kita sewa bus yang supirnya pun udah kita swab. Jadi kita benar-benar yakin bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam kondisi negatif. Nah terus pas sampai di Jogja, taunya di hari kedua kita stay di Jogja, kok udah mulai demam anaknya, aku udah mulai curiga nih. Nah ini perlu juga nih buat orang tua di sana yang di luar, apabila anaknya ada yang udah mulai demam 2 hari, padahal nggak batuk, nggak pilek gitu kan, kita udah mulai kecurigaan. Biasa kan kita cuma cek darah gitu kan. Sekarang ada baiknya kita swab juga untuk mengetahui ini benar nggak corona apa bukan, supaya pengobatannya tepat. Nah kita swab Sibil di hari kedua, ternyata benar aja dia positif. Kalau ditanya dia kaget atau shock nggak sih? Karena dia udah kelas 6, jadi dia di sekolahnya udah mempelajari apa yang namanya corona. Terus corona ini kan menjadi virus yang ngebuat dia tidak bisa kemana-mana. Dia paham bahwa dengan ada corona, kita semua jadi lockdown sudah hampir 2 tahun. Jadi dia panik banget pas tahun pertama kali. Wah, kena corona, itu panik, dia shock, dan lain-lain. Ditenangin langsung sama Mas Hanung. Dan alhamdulillahnya, ya ini antara alhamdulillah dan sedih juga sih. Jadi dia nggak kena sendirian. Jadi yang kena itu positif Sibil, Kala, adiknya. Terus kebetulan ada asisten rumah tangga kita, 1 di sini, dan anaknya yang seumur Sibil. Jadi yang seumuran ini Sibil, Kala, sama Syifa, anaknya asisten rumah tanggaku tuh positif bareng-bareng. Yang namanya anak-anak kan ketika rame-rame kena, merasa jadi kayak, wah saya nggak sendirian nih, saya ada teman. Akhirnya mereka kita pisahkan ruangan, mulai menjalani isolasi. Nah mungkin karena Sibil pas positif pertama itu tidurnya sama Mas Hanung sih tadi yang ngerasain masih oke aja. Tapi di hari keempat anak-anak isolasi, Mas Hanung mulai nggak enak badan, dan pas kita cek, oh ternyata dia juga kena positif gitu kan. Akhirnya Mas Hanung bergabung sama anak-anak. Alhamdulillah kalau buat anak-anak ini yang semuanya harus tahu bahwa imunnya anak-anak itu jauh lebih baik, dan anak-anak itu lebih speed recovery gitu. Jadi mereka cuma demam sekitar 3 hari. Setelah demam 3 hari, aku kasih vitaminnya tuh zinc, vitamin D, dan vitamin buat imunitas aja. Alhamdulillah mereka 3 hari itu udah sehat. Jadi demamnya cuma 3 hari pertama, setelah itu baik-baik aja. Cuman yang dewasa kayak Mas Hanung sama asisten rumah tanggaku yang besar itu cukup lama sakitnya. Nanti mungkin Mas Hanung bisa cerita. Jadi mereka sakit yang dengan gejala dengan batuk, terus dengan tenggorokannya sakit, dengan demam, itu bisa sampai 4-5 hari masih pusing kelengan. Cuman sakit yang ketika sudah dikatakan negatif, justru di situ babak baru mulai. Ini yang mungkin banyak orang belum sadari, bahwa ada yang namanya penyakit post-COVID. Post-COVID itu Mas Hanung tiba-tiba pas sudah negatif, aku ngelihat kok jadi orang yang cukup berbeda, jadi orang yang sensitif banget gitu kan. Terus cranky gitu, dikit-dikit kayak, aku tahu nih hawanya dia tuh nggak enak gitu. Kayak, ini kalau diajak ngomong kok kayaknya dia akan marah ya, dia akan meledak, dia akan apa gitu. Aku juga sempat bingung. Ini kenapa gitu, aku coba tanya baik-baik, gimana badannya udah enak, tapi kok kayak orang gelisah terus, kayak orang bete, kayak orang marah-marah gitu kan. Sampai 1 hari dia pecah gitu, kayak secara perasaan gitu. Pas aku lagi subuh, mau sholat subuh, aku lagi sholat sunnah, selesai sholat sunnah, aku ngeliat dia kayak di sendirian gitu, terus kayak sedih gitu kan. Aku nanya, kenapa sih kamu sedih? Dan sudah dari 5 hari setelah negatif, kok malah drop, malah sedih, moodnya nggak stabil gitu kan, kayak orang mau marah, kayak orang hawanya nggak enak banget. Nah di situ dia baru bilang bahwa kok aku ngerasa justru perasaannya nggak enak banget, ada perasaan yang namanya post COVID mungkin ya, itu bawaannya kayak orang depresi, kayak orang sedih, kayak orang merasa diisolasi, dijauhkan, terasing. Ada perasaan juga bahwa kemarin abis kena penyakit yang cukup mengancam gitu, mengancam situasi gitu kan, karena mengancam nyawa lah, terus takutnya kerasa baik-baik aja tiba-tiba kena serangan apa, nggak tahu lah kata dia gitu. Jadi justru buat aku ketika orang dewasa yang agak berat itu adalah pemulihan secara psikis ketika setelah COVID gitu. Jadi ini yang banyak orang belum pahami. Orang merasa ketika udah negatif baik-baik aja, tapi ternyata buat penderita itu setelah sudah negatif justru mereka merasa belum selesai. Masih ada perasaan yang harus diselesaikan sesudah itu. Jadi sakitnya itu nggak cuma sekedar fisik. Mungkin kalau ibu-ibu, bapak-bapak lihat beberapa teman-teman kita yang positif, mereka pasti bilang yang berat dari COVID ini adalah perasaan dikucilkan, perasaan diasingkan gitu. Jadi itu emang benar-benar dialamin sama Mas Hanung. Padahal kalau ditanya, situasi kita di rumah itu sangat kondusif.
dari obat, dari dokter, dari asupan vitamin, dari semuanya itu sangat kondusif, support dari si lingkungan semua itu sangat baik gitu kan. Tapi Mas Hanung aja dengan situasi yang sangat kondusif, support dari lingkungan yang luar biasa gitu kan, bisa mengalami yang namanya post-COVID. Jadi aku membayangkan bagaimana orang-orang yang merasa terisolasi sendirian, mungkin di kosan, asupannya juga tidak semudah itu mereka dapatkan, akses buat ke dokter, akses buat ke rumah sakit tidak semudah itu, bagaimana dia menghandle yang namanya post-COVID. Jadi itu sih yang harus mulai kita aware juga. Jadi satu pengalaman kalau memang ada yang terkena COVID, please don't share berita apapun yang sedih, yang justru memberatkan. Justru kita harus membawa bagaimana mereka bisa tetap positif, mereka tetap happy, mereka tetap optimis bahwa akan bisa melewati penyakit ini gitu. Terus yang kedua, apabila mengalami yang namanya COVID, karena kemarin aku mengalami mengurus nih anak-anak dan orang dewasa gitu. Aku sempat datang ke rumah sakit PKU Muhammadiyah yang dekat rumah. Itu suasana chaos banget. Itu banyak bangsal-bangsal yang udah ditaruh di parkiran. Terus lobby juga udah penuh live sama dokter gitu kan buat berbicara bagaimana kondisi COVID saat ini. Jadi apabila kita terkena COVID jangan terlalu panik. Panik langsung pengen buru-buru kita harus ke rumah sakit nih, harus langsung ke dokter. Jadi ketika kita kena COVID, kita positif, yang kita lakukan adalah kita lihat gejala. Kalau memang gejala kita rasa baik, kita bisa handle saturasi baik-baik aja, nggak sampai di bawah 95, kita lebih baik stay di rumah aja, isolasi di rumah, minum vitamin yang tadi aku bilang, vitamin C, vitamin D, sama zinc, dan juga buat imunitas, imun booster, dan kita kontrol saturasinya. Jadi jangan keburu, wah positif berarti harus langsung ke rumah sakit gitu, karena di rumah sakit aku lihat ada 3 rumah sakit yang aku datengin kemarin, itu semua tidak kondusif. Itu banyak sekali pasien dan takutnya kita yang kenanya nggak begitu berat dengan datang ke rumah sakit, secara psikis kita ngelihat bagaimana orang di bangsal, kayaknya wah udah nggak ada tabung oksigen buat kita, buat ketemu dokter aja susah, bangsal nggak ada, kamar nggak ada, IGD pun nggak terima pasien, itu ngebuat makin drop gitu. Jadi kita lihat kondisi, kalau kita rasa masih baik-baik aja, lebih baik stay di rumah, isolasi di rumah, karena emang COVID sebenarnya obatnya tidak ada, tapi vitamin yang harus kita konsumsi. Kecuali ada komorbid dengan asma, dengan penyakit-penyakit yang lain, barulah ke dokter, tapi lebih baik konsul lewat telepon dulu. Itu sih yang bisa aku share. Mungkin kalau Mas Hanung sekarang udah bisa gabung, bisa cerita juga bagaimana soal perasaan post-COVID yang tadi aku ceritakan. Abi, udah ada belum? Mas Hanung? Saya lagi posisinya di PMI untuk donor plasma, jadi belum bisa ngasih sharing dulu. Mungkin Saskia aja dulu ya. Ya, belum tuh, masih tuh. Iya, belum. Ya, masih di posisi PMI. Lanjut, Saskia. Udah sih, kalau sharing dari aku tadi sih, mungkin bisa ada yang mau diobrolin atau ditanyain. Atau Mas Hanung cerita soal pas di PMI. Langsung Mas Irwan. Irwan. Bapak. Langsung dialog aja. Baik. Karena tadi saya sempat kelihatan. Baik, Bapak dan Ibu jamaah, karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk pengajian kita pada malam hari ini, Bapak dan Ibu jamaah bisa untuk bertanya melalui room chat sambil kita juga menunggu untuk bergabungnya kembali narasumber kita pada malam hari ini. Monggo Bapak dan Ibu jamaah, dan nanti moderator akan membacakan pertanyaan dari Bapak dan Ibu jamaah. Tanya langsung aja Di ya. Irwan, itu Mbak Nia sudah raise hand, mungkin mau bertanya. Di Irwan. Oh, J, nanti untuk bertanya, nanti untuk diskusinya kita menunggu dari narasumber, Mbak Nita. J, kita menunggu masih. Mas Hanung masih di PMI, Mas. Langsung aja, Mbak, Mas Irwan. Mbak Saskia udah siap itu. Langsung aja kalau ada pertanyaan Mas Irwan, Mas Hanungnya belum bisa masuk. Itu langsung Mas Irwan. J, baik.
mau konfirmasi dulu ke Mbak Zaskia. Assalamualaikum Mbak Zaskia. Waalaikumsalam. Yes. Baik. Ini kalau ada jamaah yang ingin bertanya langsung saja atau bagaimana Mbak Zaskia? Boleh. Oke, baik. Terima kasih. Monggo Mbak Nia, di layar kami terlihat Mbak Nia untuk raise hand. Monggo untuk langsung bertanya kepada narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, jauh dari Malang nih. Ya Allah nih Pak, sungkan saya Pak. Iya, Happy Milad untuk Muhammadiyah. Semoga Ya, kita makin mencerahkan Amin. dan makin bermanfaat bagi banyak umat gitu nggak. Mbak Kia, mohon izin saya mau bertanya Mbak Kia. Yes. Iya. Kan kebetulan kita di LDP MCCC ini kan juga ada 60 psikolog yang tergabung untuk ngurusin konseling COVID ya Mbak ya. Cuman saya sendiri malah baru tahu nih Mbak, ternyata kalau pasca COVID itu malah yang lebih parah ya Mbak. Makanya tadi saya tertarik sekali buat tanya, ternyata Mas Hanung aja yang sekelas produktif sekali, menurut saya filmnya banyak, beliau udah banyak berkarya, tapi beliau sendiri mengalami rasa nggak percaya diri dan sampai depresi ya Mbak ya. Nah ini Mbak Kia itu istilahnya bebenah terhadap suami itu seperti apa Mbak? Apakah melibatkan anak-anak juga atau hanya Mbak Kia sendiri secara intens terhadap Mas Hanung gitu sih Mbak? Makasih Mbak Kia. Yes, makasih. Jadi ini juga makanya yang jadi concern buat aku. Jadi pas Mas Hanung mengalami post-COVID yang perasaannya aku bilang dia merasa dikucilkan, dia merasa disingkirkan, dia merasa sendiri, merasa baru melewati satu penyakit yang menakutkan gitu, menakutkan di masyarakat sekarang gitu. Percaya nggak sih dia tuh sampai nangis gitu. Dan buat aku kayak dia sampai nangis sendiri malam-malam subuh-subuh gitu. Terus oke, kenapa gitu? Padahal kan buat aku secara support dari lingkungan, dari anak-anak, dari ini semuanya tuh luar biasa. Aku langsung membayangkan gimana orang-orang yang situasinya tadi aku bilang, justru mereka tidak nyaman dari tempatnya, dari keluarga, mungkin jauh dari keluarga, mereka harus di kosan dan yang lain-lain gitu. Jadi aku berharap banget banyak orang yang aware soal ini dan harus menyadari bahwa, oh yang saya alami ini sekarang lagi post-COVID. Jadi penderita tersebut harus menyadari bahwa perasaan depresi, perasaan sedih, perasaan takut, gelisah, dan yang lain-lain itu sangat wajar dialami buat orang-orang yang terkena COVID gitu. Dan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa diterima perasaan tersebut. Karena awalnya Mas Hanung tuh tidak menyadari bahwa dia nih lagi ngerasain perasaan apa. Itu yang repot. Jadi pas pertama belum mengalami perasaan, kita belum paham bahwa dia lagi kena post-COVID, itu chaos banget antara aku malas ngajak dia ngomong gitu kan. Jadi setelah udah 5 hari kayak mau ngomong sama dia tuh kayak nggak ada hawanya, nggak enak banget ya pada ribut. Dan aku nggak tahu masalahnya apa gitu. Aku ngerasa baik-baik aja, udah ngurusin dengan baik. Terus kemarin kita sempat Zoom juga sama Tengku Wisnu sama Shiren. Sungkar. Pas Mas Hanung cerita, taunya Wisnu bilang, waktu aku COVID, Mas, aku juga ngalamin kayak gitu. Aku ngelihat dari atas Shiren main sama anak-anak gitu kan. Terus Shiren cuma telat nganterin makanan gitu kan. Telatnya juga kayak cuma 10 menit. Itu Wisnu langsung, kenapa kok bisa telat ngasih makannya gitu-gitu. Jadi ternyata hampir semua pasien COVID pun mengalami perasaan psikologis tersebut gitu. Nah ini yang belum digaungkan, ini belum disosialisasikan sehingga para pasien bisa paham bahwa terima perasaan tersebut, lingkungannya juga bisa menerima, bisa bantu merecovery perasaan. Jadi yang di recovery itu nggak cuman fisiknya aja, tapi mentalnya juga harus kita bantu recovery. Nah cara aku bagaimana melewatinya? Yang pertama tadi aku bilang, kita sama-sama menyadari bahwa oke, ini kita lagi mengalami post-COVID. Post-COVID itu ada perasaan emosional yang harus kita sembuhkan juga, nggak cuma fisik. Dan yang paling penting, Mas Hanung pun harus menyadari bahwa ini ada perasaan yang harus disembuhkan, kamu harus menerima perasaan itu, yuk sama-sama rilis semua ketakutan, rilis semua perasaan yang terisolasi gitu. Karena Mas Hanung tuh marah ketika misalnya di rumah, aku masih bilang pakai masker dong, terus atau enggak aku bilang jangan deket-deket dulu ya, karena kan baru negatif banget. Itu tuh langsung tersinggung. Kok kayaknya kamu takut sih sama aku? Kok kamu ini? Ya dalam hati ya wajar kalau aku takut, karena kan masih ada 3 anak kecil yang alhamdulillah mereka nggak terkena positif kemarin gitu kan. Jadi yang paling penting tadi aku bilang itu Mbak, alhamdulillah nih kalau dari Muhammadiyah udah ada tim psikolog juga yang bisa membantu, karena banyak orang yang merasa bahwa ketika kita sakit yang disembuhkan itu hanya fisik. Padahal penyakit psikis itu jauh lebih berat, karena buat kita semua tahu kan di dalam kalau jiwa kita sehat, jiwa kita baik,
tubuh kita akan kuat. Tapi ketika jiwa kita drop, itu akan punya pengaruh banyak sekali ke kondisi fisik kita gitu. Jadi penting banget ya namanya menyembuhkan penyakit psikis itu. Itu pasca COVID itu berarti jedanya berapa hari, Mbak? Setelah dinyatakan negatif dari hasil swab terakhir, Mbak? Dari negatif itu dia udah mulai gelisah-gelisah itu ya dari mulai COVID ya, karena kan dia mulai diasingkan. Maka dia merasa awal perasaannya itu adalah saya diasingkan, saya diisolasi gitu kan. Badan saya ini ada virus yang orang nggak berani deket sama sekali sama saya. Jadi mungkin dari COVID itu perasaannya itu udah kena tuh, psikisnya udah kena gitu. Nah tapi 5 hari setelah dia dinyatakan negatif, itu udah nggak enak ya. Aku bilang, aku mau ngajak Mas Hanung ngomong aja males gitu. Karena kayak, ini ada masalah apa sih gitu. Kayaknya aku nggak ada salah. Aku pikir-pikir kayak aku nggak ada yang salah. Terus dia ngajak ngomong, aku ngerem. Misalnya ngomongnya dia udah mulai agak tinggi, aku udah nahan nih kenapa sih. Sampai akhirnya 5 hari kemudian, aku lagi browsing gitu kan, lagi lihat Instagram, tiba-tiba ada salah satu dokter yang membahas tentang pasca COVID, ada masalah psikis, long COVID. Nah, dari long COVID itu ada long COVID-nya yang masih sesak gitu kan, ada long COVID yang masih batuk, atau enggak ada long COVID yang namanya perasaan depresi. Aku langsung kayak, ini jangan-jangan Mas Hanung kena depresi yang long COVID nih gitu kan. Ya udah akhirnya aku ajak ngomong, Bi, mungkin nggak ya kamu mengalami ini sesak masih nggak? Enggak, aku nanya juga pelan-pelan. Terus yang kedua, oke, kamu masih batuk-batuk nggak sih? Emang aku kayak masih batuk, kata dia gitu. Enggak sih. Nah ini katanya ada yang ketiga, long COVID itu salah satunya perasaan gelisah, depresi, cemas, takut, sedih. Kamu ngalamin itu nggak? Terus kata dia, kayaknya aku ngalamin itu deh. Udah, dari situ baru mulai komunikasi kita, baru mulai enak. Oke, berarti kamu harus treatment nih gitu. Ya udah kita sama-sama accepting, kita sama-sama healing bareng-bareng. Dan alhamdulillah setelah 2 minggu, negatif dan sama-sama kita menyadari, oh ternyata dia lagi ada masalah dengan psikisnya yang harus kita sembuhkan bareng, mulai enak. Jadi ya yang harus menyadari, lingkungan di rumah, keluarga juga harus menyadari. Ini walaupun udah sembuh tapi ada yang belum sembuh secara maksimal. Wah, makasih banget ya Mbak, ilmu baru nih. Karena selama ini kan kita ngatasinnya kan yang lagi COVID ya Mbak ya. Jarang banget yang pasca COVID. Ya, makasih ilmunya Mbak. Salam buat keluarga Mbak. Makasih Mbak Nia. Baik, Mbak Zaskia, ini saya membacakan pertanyaan dari jamaah yang sudah menuliskan di room chat, Mbak Zaskia. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, jadi saya mengambil poinnya saja. Ini bagaimana cara Mbak Kia untuk melakukan penguatan psikologis terhadap anak-anaknya yang sedang terkena COVID, begitu Mbak? Oke, kalau anak-anak buat aku justru jauh lebih mudah, Mas. Jadi anak-anak kan pertama mereka masih mudah dialihkan. Kedua kita bisa menyaring gitu loh. Nyaring berita-berita apa yang bisa mereka terima kayak dari handphone, dari grup WhatsApp apa. Buat aku lebih sulit justru buat orang dewasa. Jadi waktu anak-anak aku positif, pertama aku alihkan handphonenya, aku bilang, "Udah ya kalian boleh main handphone, paling kalian boleh nonton." Jadi bukan yang internet, karena buat aku yang paling mengganggu secara psikis itu adalah berita. Berita kayak kita sekarang orang dewasa, sebulan terakhir pasti yang paling banyak berita, kalau nggak innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau nggak yang kedua dicarikan donor convalescent. Itu paling banyak berita yang saya terima lewat WhatsApp gitu kan. Postingan juga seperti itu, ini sakit, orang tua ini meninggal, ini kena apa segala macam. Jadi berita itu luar biasa sangat mengganggu psikologis gitu kan. Tapi kalau anak-anak kan masih bisa kita saring bahwa jangan lihat WhatsApp ya nak, jangan lihat Instagram, jangan lihat apa, kalian cuman nonton aja. Jadi anak-anak kemarin pas mereka lagi positif, handphone-nya aku ambil, mereka aku kasih banyak kegiatan. Jadi aku beliin mereka mainan-mainan buat di luar gitu. Jadi mereka main congklak, mereka main monopoli. Jadi aku bilang, kalian di belakang walaupun nggak bisa peluk aku, nggak bisa peluk, bentar lagi insya Allah sehat. Jadi aku banyakin mereka aktivitas di luar kamar, mereka jemuran, terus mereka aku alihkan bahwa udah ini cuman sakit COVID yang paling cuman sebentar lah, paling 2-3 hari, aku bilang gitu. Dan emang benar, alhamdulillah 2-3 hari beratnya habis gitu mereka udah baik-baik aja. Bahkan kalau hari kelima itu dites, aku yakin sekali mereka udah negatif. Karena di hari keempat mereka udah main sepatu roda, terus udah pada dancing, udah pada happy banget. Ya kalau anak-anak lebih baik kita alihkan gitu. Pokoknya pikiran mereka harus happy, harus positif. Kalau sebelumnya pikiran anaknya Mbak Kia itu sempat itu ya Mbak ya, ada nggak perasaan minder atau cemas atau perasaan-perasaan yang tidak mengenakan
gitu sebelumnya. Betul, takut luar biasa, apalagi yang gede. Jadi kan emang di sekolah kan, emang kemarin kan Pak Nadiem kan emang udah memberitahukan bahwa ini soal COVID ini harus dijelaskan kepada anak-anak. Di sekolah online itu COVID menjadi salah satu pelajaran bahwa mereka harus paham kenapa kita semua lagi lockdown, kenapa kita tidak bisa masuk sekolah offline gitu, kenapa kita harus sekolah online, ada virus apa sih yang lagi kita hadapin. Jadi anak umur kelas 3 ke atas mereka udah paham COVID itu apa gitu. Jadi ketika COVID tersebut akhirnya kena ke mereka, ke rumah kita gitu kan, mereka panik, mereka shock. Ini yang kita bahas selama ini yang buat semuanya lockdown, yang bikin saya nggak bisa sekolah, itu bikin mereka drop. Nah setelah itu yang aku beritahukan ke mereka adalah berita-berita yang orang lain sembuh, orang-orang yang berhasil gitu kan, bagaimana melewatinya. Jadi kalau anak-anak itu sangat mudah masih kita saring untuk semua informasinya. Jadi berita-berita orang yang meninggal, orang yang gagal, yang COVID jadi komorbid dan lain-lain, ya tidak aku sampaikan ke mereka. Jadi aku memberikan mereka semangat dan optimisme, ya yang namanya ke anak-anak kan gitu. Jadi ya mereka semangat dan mereka akhirnya pede aja sih gitu. Dan alhamdulillah karena kenanya bertiga teman seumuran, jadi mereka berasa kayak lagi sleepover gitu. Di belakang kayak happy aja. Cuman akunya 2 hari menata hati. Jadi pertama kali tahu anak positif tuh langsung kayak ngerasa bersalah, karena kan anak-anak di rumah aja, yang keluar rumah aku sama Mas Hanung. Tapi kita ngerasa bahwa kita keluar juga sangat menaati prokes, jadi kita ngerasa kayak kayaknya nggak mungkin gitu kan, tiba-tiba yang kena anak. Aku malah nggak kenapa-napa, Mas Hanung juga nggak kenapa-napa, alhamdulillah kita negatif. Kok malah anak yang kena? Udah hari pertama drop, hari kedua kita udah mulai, hari pertama aku nangis, aku drop, tapi anak-anak nggak lihat, jadi pas aku nangis, aku drop, aku ngumpet dulu gitu kan, menata hati. Hari kedua hati aku udah mulai siap, aku ngadepin mereka, dan hari kedua tadi aku lihat juga di chat juga ada yang nanya bagaimana mengabarkan ke lingkungan. Hari kedua ketika hati aku udah mulai siap, kita mulai ngabarin Pak RT. Terus setelah kita ngabarin Pak RT, itu luar biasa sih kalau buat aku support dari lingkungan. Jadi saya kabarin Pak RT, ternyata Pak RT itu sudah dikabarkan dari puskesmas. Jadi buat siapapun yang ngambil sampel, PCR, dan lain-lain, itu pasti dari rumah sakit akan mengabarkan puskesmas terdekat, puskesmas akan mengabarkan ke RT. Jadi RT udah tahu, pas ngabarin ke RT, langsung datang Satgas COVID, mereka langsung disinfektan seluruh rumah. Dari puskesmas juga datang, ngasih penyuluhan soal obat-obatnya, terus ngasih nomor yang bisa dihubungin kapanpun, kalau ada keadaan darurat, kita bisa ngubungin mereka. Jadi, dan tetangga juga luar biasa ya, ketika tahu kita positif, mereka mencoba ngirimin buah, terus mereka ngasih support, ngasih semangat, dan alhamdulillah nggak ada yang justru mengucilkan atau mengasingkan kita semua. Gitu. Kalau dari respon tetangga Mbak Zaskia, kalau misalnya dari anaknya Mbak Zaskia yang sudah terkena COVID ini responnya seperti apa? Apa Mbak? Soalnya kan itu merupakan perilaku, apa sih kok bisa sampai segini gitu. Jadi perhatiannya kok segini ketika saya sakit gitu. Ada nggak kira-kira pertanyaan seperti itu dari anaknya Mbak Zaskia? Iya sih pastinya sih, karena kan pas kita positif, akhirnya kan kita juga diisolasi kan. Responnya tuh luar biasa banget dari tetangga, dari lingkungan, langsung rame, rumah tuh nggak pernah sepi dari kiriman. Ada yang ngirimin makanan, ngirimin apa, dan buat aku itu sangat membantu secara psikis gitu. Jadi emang yang aku bilang tadi, kita harus menekankan bahwa yang namanya psikologis seseorang itu punya pengaruh besar banget buat imunitas, buat kekuatan tubuh gitu. Jadi buat teman-teman kan misalnya adalah saudara positif, itu sangat membutuhkan supportnya. Jadi jangan ngerasa mungkin aduh saya nggak ada uang, saya nggak bisa bantu ngirim makanan, ngirim obat atau apapun gitu kan. Padahal sekedar doa, sekedar cuman gimana hari ini, ada sesak apa enggak, dengan perhatian-perhatian itu justru menjadi imun booster sih buat aku. Jadi jangan malah jauh-jauh ya, jangan keluar dulu ya, terus jangan menyebarkan berita, nih si ini kemarin meninggal loh, si ini kemarin nggak dapet tabung oksigen, gini-gini. Please, jangan berita apapun hal yang sedih, hal yang negatif gitu kan, karena itu pengaruh banget buat ke kondisi fisiknya orang gitu, jadi lebih drop. Yang tadi aku bilang, selagi ngerasa tidak perlu ke rumah sakit, jangan ke rumah sakit, karena kalau di rumah sakit, aku bisa jamin 100% kondisi kita tadi yang mungkinnya kena COVID nggak terlalu berat, bisa jadi berat, karena apa? Karena kita drop melihat kondisi orang-orang yang di sana, bangsal penuh, oksigen nggak ada, IGD ditutup. Itu aku aja kemarin sehat, datang ke rumah sakit tuh langsung kayak, wah sempat ngedrop ngelihat itu, wah situasi kayaknya chaos banget gitu. Jadi selagi bisa di rumah, isolasilah di rumah. Dan kalau ada satu orang rumah yang sudah positif, tolong anggap diri satu rumah itu juga adalah positif. Kayak kemarin saya,
yang positif di sini cuma 4 orang, tapi kebetulan di rumah ini kan total ada 10 orang. Saya langsung menganggap 6 orang yang negatif, termasuk saya dan 3 anak yang lain, bahwa kita juga adalah positif. Jadi jangan panik ketika, wah itu ada yang positif di rumah, langsung bagaimana ngungsiin yuk, kita ungsiin yang negatif gitu. Karena takutnya yang negatif kita ungsikan, ternyata dia belum menunjukkan tanda-tanda gitu, belum menunjukkan gejala. Jangan sampai yang belum menunjukkan gejala, yang ngerasa negatif kita ungsikan ke rumah saudara, tahunya 3 hari kemudian dia positif, rumah saudara yang tadinya aman, akhirnya jadi positif. Jadi please, kalau satu rumah ada yang sudah positif, langsung anggap aja bahwa oke, kita semua serumah ini positif ya. Isolasi juga 10 hari, minum vitaminnya seperti orang-orang yang positif juga. Jadi langsung anggap aja bahwa kita adalah positif. Jangan buru-buru kabur menyelamatkan diri, karena takutnya kita terinfeksi tapi belum terdeteksi. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Zaskia. Jadi penjelasan yang sangat menarik sekali untuk kita semua, Bapak dan Ibu jamaah. Selanjutnya, monggo kami persilakan Bapak dan Ibu jamaah yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita pada malam hari ini. Di unmute terlebih dahulu, J. Ya, saya bacakan pertanyaan dari di chat itu ada yang bertanya itu, Mas. J, baik. Saya ambil membaca pertanyaan di room chat. Di sini terkait dengan Mas Hanung, Mbak Zaskia. Jadi bagaimana cara untuk meningkatkan pikiran positif Mas Hanung ketika dia berada di post trauma setelah mengalami COVID, Mbak Zaskia? Kalau dari sudut pandang Mbak Zaskia tersendiri seperti apa? Oke, ini mestinya dia bisa jawab juga nanti ya, tapi nanti mungkin kita minta penjelasan yang lebih jelas. Pertama gini, alhamdulillah dulu kan aku juga kuliah psikologi, jadi aku punya ilmu psikologi itu sampai semester 5 gitu kan. Jadi aku pelajari dari dulu aku sekolah gitu, ketika orang mengalami masalah dengan psikisnya, hal pertama itu adalah harus accepting. Dia harus menerima, dia harus menyadari bahwa, oh saya lagi mengalami ini. Itu yang paling penting. Ketika kita udah menyadari apa yang lagi kita alamin, terus kita menerima, dari situ baru kita menyelesaikan masalah perasaannya tersebut gitu. Jadi Mas Hanung pas 5 hari pertama rungsing karena dia nggak tahu kenapa, kita juga bingung bagaimana menyembuhkannya. Tapi pas udah mulai paham, oh ternyata lagi post COVID, ini saya lagi habis merasa dia komunikasi ke aku, jadi dia ngajak ngobrol aku. Jadi penting banget untuk mengeluarkan apa yang lagi dirasakan gitu. Jadi dan aku menjadi pendengar saat itu. Jadi dia menceritakan, aku tuh ngerasa ini gitu. Aku ngerasa ditinggalkan, aku ngerasa diisolasi, aku ngerasa baru kemarin abis berjuang antara hidup sama mati gitu kan, karena ngalamin COVID dan yang lain-lain gitu kan. Nah ketika dia udah mulai accepting, terus dia merasakan itu, terus dia keluarin, dia share ke aku, di situ perlahan udah mulai enak gitu per hari. Cuma yang tadi aku bilang nggak instan. Jadi setelah 2 minggu perasaan tersebut baru healingnya itu butuh waktu 2 minggu baru dia ngerasa oke. Jadi sekarang udah mulai stabil karena udah 3 minggu lewatnya gitu. Jadi emang butuh waktu. Jadi jangan takut buat share ke orang lain bahwa apa yang lagi dirasakan, dan please terima bahwa itu wajar, boleh merasakan itu nggak masalah. Gitu. Kalau sebelumnya dari pengalamannya Mbak Zaskia, apakah pernah menyarankan Mas Hanung ini untuk ayo dong konsultasi kepada profesional yang menangani terkait dengan COVID, atau menyarankan untuk ayo dong hubungi dokter atau siapapun itu? Enggak sih, enggak, karena apa? Karena aku merasa aku punya sedikit ilmu psikologi gitu kan. Iya. Karena Jadi kan dulu aku di keluarga ya Mbak ya? Terapi di keluarga, karena aku pernah kuliah psikologi gitu kan 5 semester, jadi aku ngerasa aku cukup oke, aku bisa deh, dan aku juga sambil sharing sama temanku juga gitu kan. Ini apa yang harus aku alamin, apa yang Mas Hanung alamin, apa yang harus aku tahapan seperti apa sih yang harus aku hadapi gitu kan. Yang tadi aku bilang, karena buat aku ketika ada orang ada masalah psikis, yang bisa menyembuhkan perasaan tersebut itu adalah dirinya sendiri gitu. Orang lain itu hanya mendengarkan dan memberikan saran, tapi keputusan akhir itu hanya pasien tersebut yang bisa mengambil keputusan gitu. Jadi yang kemarin aku menjadi pendengar, aku ngeiyain, aku bilang bahwa oke, nggak apa-apa perasaan tersebut kamu rasain dan lain-lain gitu. Dan dia juga sharing sama temennya yang ngalamin perasaan itu juga gitu. Jadi pas Tengku Wisnu bilang, aku juga ngerasain itu, terus dia langsung ngobrol sama Inu, terus ternyata Vino Bastian juga ngalamin perasaan yang sama. Dia langsung, aku
Dengar dia nelfon sama Vino, aku bilang, ngapain nelfon Vino? Vino ternyata ngerasain sama kayak aku, dia juga ngerasa perasaan emosi yang gini. Nah ketika dia dapet temen tuh, ngerasain perasaan yang sama, di situ dia mulai rilis gitu. Jadi mesti ada komunitas orang-orang yang sudah positif gitu kan, untuk bisa sharing. Jadi mungkin kalau ada yang positif terus ngerasain perasaan tersebut, bisa sharing sama teman-teman yang pernah positif juga gitu. Mungkin bisa saling bagi cerita. Ketika ngerasa bahwa oh saya nggak sendirian, ada yang ngerasain yang sama, itu justru jauh lebih meringankan perasaan tersebut. Berarti sharing-sharing pertama teman-teman dekatnya gitu ya Mbak Kia, sehingga itu juga menjadi proses healing tentunya untuk Mas Hanung kemarin. Kemudian ini pertanyaan dari jamaah yang ada di room chat. Sebagai ibu, jika anak sakit biasanya kita juga panik seperti itu. Lantas bagaimana cara menata hati untuk bisa tenang sehingga mampu menjaga keluarga sampai sembuh? Kalau tadi Mbak Kia sudah menjelaskan bahwa 1 hari itu butuh untuk menata hati dulu nih, baru hari kedua untuk bisa keluar rumah begitu. Atau keluar kamar bertemu dengan anak-anak begitu. Kalau dari pengalaman Mbak Kia kemarin seperti apa Mbak untuk menata hatinya ini sebagai seorang ibu gitu Mbak? Ya, pada akhirnya tidak ada pilihan untuk tidak kuat gitu. Jadi emang ketika akhirnya anak-anak udah positif gitu kan, terus suami juga positif, akhirnya udah dalam situasi mau nggak mau aku harus kuat dan aku harus gitu. Jadi nggak ada alasan buat manja gitu. Jadi kemarin pas anak-anak udah positif, Mas Hanung positif, ya udah di kepalaku adalah ya aku harus kuat, aku harus baik-baik aja, aku harus positif gitu, harus ngebuat mereka bahwa oke, aku harus paling bisa menenangkan situasi karena alhamdulillah Allah ngasih aku tetap sehat kemarin, tetap negatif gitu kan. Ya udah, jadi tinggal gitu aja, nggak ada pilihan untuk selain harus kuat. Gitu. Saya udah bisa sharing nih sekarang. Alhamdulillah. Baik, silakan Mas Hanung. Ya mohon maaf soalnya pada saat saya dihubungi dan menyatakan kesediaan untuk Zoom meeting pada hari ini jam 7:30, 1 jam setelah itu baru dapat kabar dari PMI Kota Gede kalau jadwalnya ternyata sama, jadi agak benturan tadi itu jadwalnya. Oke, anyway, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebetulnya sebelum acara ini ditanya, enaknya membahas tentang apa gitu kan. Nah, kalau dia membahas tentang pengalaman COVID, pengalaman isoma, saya pikir itu bisa didapatkan di teman-teman yang lainnya, karena banyak sekali sharing-sharing tentang itu. Tetapi yang jarang sekali saya temui tentang COVID ini adalah kondisi psikologis gitu kan. Jadi pada saat Mas Dodi nanya ke saya apa yang mesti dibahas, makanya saya berikan usulan judul derita psikologis mantan COVID gitu. Jadi kayak judul sinetron gitu kan. Itu. Tapi memang karena itu memang betul, saya pada saat saya terpapar, pada saat anak saya Sibil itu positif COVID, saya yang berada di dekatnya Sibil dan melihat reaksi wajahnya Sibil yang menangis. Maksudnya menangis itu dalam pengertian bahwa ketika yang namanya alat antigen itu mengindikasikan positif, itu adalah sebuah tanda yang cukup membuat shock gitu kan, apalagi anak umur 10 tahun gitu kan. Saya saja orang tua itu yang ketika mendapatkan tanda positif itu merasa kaget gitu kan, apalagi anak gitu. Nah, karena itu makanya pada saat dia menangis, saya refleks langsung memeluk dia, gitu kan, memeluk si anak itu, gitu kan. Saya tuh nggak ada kepikiran akan tertular, nggak ada. Saya nggak ada urusan dengan itu semuanya, ya kan. Tapi yang jelas pada saat dia menangis, takut, gitu kan, saya memeluk dia. Nah, mungkin itu yang kemudian membuat saya akhirnya terpapar dengan anak saya 4 hari setelah itu. Nah, pada saat saya pada saat Sibil dinyatakan positif, dan kalau dinyatakan positif, ini yang terjadi pada seluruh rumah. Semuanya kemudian langsung tes. Jadi seolah-olah itu COVID itu
terpapar tuh langsung gitu loh. Kayak apa namanya? Kayak lari maraton gitu loh. Jadi tongkat estafetnya kan diserahkan kepada pelari berikutnya, terus langsung pelari berikutnya membawa tongkat estafet itu. Seolah-olah COVID itu dilogikakan seperti itu. Padahal enggak. Jadi pada saat Sibil kena positif, semua langsung tes. Nah, pada saat itu semua negatif, termasuk saya negatif. Ya kan? Saya negatif, Saskia negatif, semua negatif. Hanya Sibil, Kala, Siva, sama Mbak Ina, asisten rumah tangga, yang itu yang dinyatakan positif. Nah, ketika saya dinyatakan negatif, kondisi psikologis saya tentunya ya saya negatif kok. Jadi gitu, kesannya tuh ya saya normal gitu loh, saya nggak sakit gitu kan. Nah karena itu maka kemudian saya bebas mau bergerak kemanapun bebas pada saat itu gitu kan. Karena saya merasa diri saya negatif. Nah 4 hari setelah itu baru saya merasa diri saya drop. Nah pada saat saya drop itu ada ketakutan, ya kan? Karena saya penderita asma. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, dan kemudian saya acting seolah-olah saya itu sehat gitu loh. Karena ketika saya acting sakit, istri saya itu, Saskia itu adalah orang yang paling parno sedunia mungkin ya, saya nggak tahu, tapi yang jelas dia itu kalau udah ngelihat saya sakit, pucat apa segala macam, itu langsung kamu harus tes gitu kan. Enggak, saya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Enggak, kamu mukanya udah beda. Saskia bilang, kamu mukanya mirip sekali seperti Sibil pada saat hari pertama panas. Saya udah apal sekarang orang kalau udah kena COVID itu, begitu kata Saskia. Akhirnya kemudian hari berikutnya demam pertama saya tidak ada persoalan apa-apa, cuma minum Panadol dan sebagainya, dan kemudian turun. Tapi kemudian demam hari kedua saya pikir itu enak, turun. Ternyata hari kedua panas lagi, dan hari kedua itu kemudian saya dites. Dan ketika saya dites, ya udah saya dinyatakan positif. Nah, ketika saya dinyatakan positif, ketika saya masuk isolasi, ya kan, saya merasa senang karena saya bisa dekat dengan Sibil, dengan anak-anak saya. Saya ambil positifnya, kemudian saya bisa dekat dengan mereka, saya bisa memantau mereka, saya bisa tidur dengan mereka, karena hari kedua Sibil sama Kala terpisah kamar dari kita, itu Kala drop sekali. Kala itu orangnya memang sangat sensitif hatinya. Jadi dia merasa terasingkan apa segala macam, sampai kemudian Saskia harus membeli APD untuk sekedar memeluk Kala pada saat itu. Nah, ketika saya positif, saya akhirnya bisa satu ruangan dengan mereka, dan cukup membuat hati mereka itu senang. Cuma, nah ini masalahnya itu cuma anak-anak itu tanpa kita sadari bersama adalah anak-anak itu punya teman bermain yang satu frekuensi. Sibil bisa bermain dengan Kala, bisa bermain dengan Siva. Itu dalam satu kamar mereka. Sementara saya adalah orang tua sendirian di situ. Ada di situ, ada orang tua, ibunya Siva. Tapi kan itu perempuan, dan itu bukan muhrim saya. Gitu kan. Tidak mungkin kan terus saya kontelan sama dia. Gitu kan. Terus sharing itu kan nggak mungkin. Gitu kan. Nah, jadi itu yang kemudian membuat kondisi saya secara tidak saya sadari pada saat itu merasa saya tidak punya teman. Meskipun banyak sekali yang memberikan support lewat sosial media, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat WA, segala macam, ya kan, untuk memberikan semangat dan sebagainya kepada saya. Tetapi itu hanya sifatnya menenteramkan sesaat. Tetapi waktu itu kan waktu itu sebanyak 24 jam. Nah, selama jam by jam, menit by menit itu sebetulnya saya yang orangnya aktif, yang biasanya punya ide apa segala macam, itu saat itu menjadi orang yang betul-betul sangat ditinggalkan. Nah, ini sebetulnya yang penting harus disadari buat teman-teman semuanya, buat para istri, ya kan. Ketika suaminya mengalami COVID begitu, memang COVID itu menular, tapi kami itu bukan penderita lepra. Kami bukan penderita kusta yang kemudian ketika tertular langsung membunuh ketika saat itu. Tidak. Yang dibutuhkan oleh kita adalah komunikasi. Tapi pada saat itu, yang terjadi di dalam diri saya adalah betul-betul saya dianggap sebagai orang yang menderita kusta. Jadi
orang masuk ke lingkungan saya itu bermasker, terus kemudian jaga jarak, kayak ya gimana sih, kayak menjaga jaraknya itu kayak benar-benar kita itu adalah seorang penderita kusta aja gitu. Karena itu selama 10 hari itu suatu hal waktu yang cukup lama ternyata, karena itu kalau hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu kita masih bisa menikmati. Saya masih bisa berselfie, saya masih bisa kayak apa ya, kayak bahasa Jawanya itu kayak umuk gitu loh. Saya kena COVID nih, saudara-saudara, segala macam, guys, segala macam gitu kan, bisa seperti itu. Tapi memasuki hari ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, itu sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Nonton film sudah nggak punya arti, membaca buku juga nggak punya arti, apa segala macam. Terus itu yang akhirnya kemudian keluar dari pasca COVID itu, keluar dari dinyatakan negatif itu, tidak ada yang namanya kelegaan apapun di dalam hati saya. Yang ada di dalam diri saya adalah seolah-olah seluruh masyarakat yang ada di lingkungan saya itu tuh memusuhi saya, gitu. Istri saya memusuhi saya, apalagi kayak begini loh, kayak kowe bar kena COVID, ya toh, maka kowe kudu hati-hati. Yang dindi kowe kudu masker. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalimat itu tuh adalah kalimat baik sebetulnya, kalimat positif. Tapi diterima oleh orang mantan COVID seperti saya ini, itu sebagai sebuah intimidasi. Jadi buat teman-teman semuanya, baik itu suami maupun istri, terutama mereka yang menderita ketakutan yang luar biasa akibat sosial media, akibat berita-berita hoax yang selama ini berita dari WA group lah, yang paling bahaya itu sebenarnya dari WA group sebetulnya. Dari WA group, ya kan? Kenapa dari WA group yang paling bahaya? Karena itu isinya teman-teman sendiri. Jadi setiap kali ada berita yang masuk di WA group, itu berbeda penerimaannya ketika ada berita dari sosial media seperti Facebook, seperti Instagram, seperti Twitter, itu berbeda. Karena isinya kan teman-teman sendiri. Jadi di dalam alam bawah sadar kita, yang sharing teman sendiri kok masuk salah. Nah itu. Jadi berita-berita yang dari WA group itu yang membuat, yang mengkontaminasi pikiran-pikiran keluarga kita, sehingga ketika kita ada yang kena COVID, itu kita merasa kemudian diadili gitu loh. Kita merasa kayak seorang yang tersangka, ya kan, tersangka kaget, ya kan, kaget melakukan sebuah kesalahan. Itu yang terjadi. Tapi sekali lagi, mungkin itu adalah sebuah itu adalah sebuah kondisi yang dialami oleh orang yang terkena COVID. Karena ketika saya tanya kepada istri saya, pada Saskia, dia bilang, saya nggak ada masalah apa-apa, saya tidak begitu gitu. Artinya tidak ada pikiran apapun, tidak ada pikiran negatif, tidak ada maksud apa-apa. Jadi memang saya juga tidak tahu ini kondisi, apakah kondisi yang siapa yang benar, siapa yang salah, juga tidak ada. Tetapi yang jelas ini fakta betul terjadi bahwa yang namanya orang yang sakit merasa dirinya dibuang, sementara orang yang tidak sakit harus menjaga. Nah, kadang-kadang menjaganya itu bagi para mantan COVID kayak saya ini, menjaganya dianggap sebagai sebuah intimidasi. Padahal itu juga enggak. Gitu. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang ada di sini, ini saya perlu share kepada teman-teman semuanya, karena ketika siapapun yang mengalami seperti saya ini, maka yang dibutuhkan adalah pengertian yang luar biasa. Pengertian dari pasangan kita, pengertian dari orang tua kita, atau pengertian dari siapa yang ada di samping kita, bahwa para penderita COVID itu bukan orang yang nista, gitu kan. Tidak usah ngomong kayak gitu, kita itu sendiri merasa diri kita itu nista, itu aja. Udah itu dulu sementara, mungkin nanti bisa kita sambung dengan tanya jawab. Bi, nggak mau jelasin kamu lagi ngapain? Oh, karena banyak yang nanya. Iya, banyak yang nanya nih, Mas. Hari ini saya sedang donor plasma konvalesen. Konvalesen ya, Bu? Ya, konvalesen. Konvalesen. Saya donor plasma konvalesen karena ini bagian dari, konon katanya, bagian dari cara kita membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena COVID,
agar supaya mereka bisa tertangani dengan baik. Jadi ini menariknya gitu kan sebetulnya, bahwa salah satu obat yang mujarab adalah justru malah diambilkan dari siapa? Dari para mantan penderita COVID gitu. Jadi mungkin ini cara Allah untuk mengajarkan saling silaturahmi gitu kan. Silaturahmi itu tidak hanya sekedar assalamualaikum gitu kan. Bahkan assalamualaikum aja tuh artinya kan mengucapkan selamat, salam, dan selamat sehat sejahtera gitu kan. Jadi ini adalah aplikasi aktualisasi dari assalamualaikum itu tadi buat sesama manusia gitu. Ini, dan saya merasa beruntung sekali ada di sini. Karena saya pikir prosesnya sangat rumit, ternyata enggak. Cukup datang, mendaftarkan, dicek, dan akhirnya kemudian mendapatkan jadwal, dan kebetulan jadwalnya bentrok dengan sharing ini, dan ini ternyata prosesnya beda antara donor darah biasa. Kalau donor darah biasa, darah kita yang warna merah itu yang akan dikonsumsikan kepada kepada yang membutuhkan. Tetapi kalau konvalesen ini harus melalui mesin yang ada di samping saya ini. Jadi darah kita itu seperti diurai, gitu kan, diambil zat yang khususnya gitu, baru kemudian diambil plasmanya, ya kan, maka disebut darah plasma, diambil plasmanya, dan plasma tersebut yang kemudian ditransfusikan kepada para penderita COVID itu. Malah penderita COVID. Baik, terima kasih Mas Hanung atas sharingnya, tentunya sharing yang sangat luar biasa sekali bagi kita semua. Dan alhamdulillah Mas Hanung dan juga Mbak Zaskia serta Bapak dan Ibu jamaah sekalian, malam ini kami memantau ada 500 jumlah peserta yang hadir pada pengajian pada malam hari ini, dan juga ada peserta yang chat kepada nomor admin yang tertera di situ bahwa kesulitan untuk masuk Zoom karena kuotanya sudah penuh seperti itu. Dan tentu pada malam hari ini juga merupakan spesial tentunya karena kita mendapatkan sharing pengalaman dari Mas Hanu yang pernah mengalami COVID, dan juga dari Mbak Zaskia terkait dengan bagaimana sih beliau ini sebagai seorang istri harus ngurusin suami dan juga anak-anaknya seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Sentot, mohon bisa diaktifkan suara terlebih dahulu Bapak, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Hanung, Mbak Zaskia, saya Pak Sentot, kebetulan sehari-hari di Fakultas Psikologi UGM. Ini adalah satu pengalaman yang sangat luar biasa, sekaligus sebagai sebuah bukti bahwa kalau di psikologi ada post-traumatic disorder, yaitu gejala-gejala setelah itu. Cuma kadang-kadang ini karena COVID ini baru, maka kemudian bentuknya seperti apa. Nah, pengalaman Mas Hanung inilah kemudian memberikan masukan yang sangat luar biasa bagi kami, yaitu ternyata kemudian bentuknya persis itu tadi, bahwa kemudian seolah-olah disingkirkan, seolah-olah tidak berguna, kemudian ada satu proses kepekaan emosi yang sangat luar biasa. Sehingga yang tadi disampaikan Mas Hanung adalah kata saling itu loh, saling mengerti, saling memahami, dan sebagainya. Jadi inilah teman-teman terutama para psikolog yang ada di Muhammadiyah ini berterima kasih kepada Mbak Zaskia, kepada Mas Hanung ya. Saya termasuk ini penggemarnya Kang Abi film-film. Jadi mudah-mudahan nanti suatu saat bisa silaturahim langsung. Jadi saya kira itu saja. Sekali lagi bahwa ini ada satu pengalaman yang sangat menarik dan juga sebagai satu bukti inilah post-traumatic disorder yang dialami oleh teman-teman yang mengalami masalah ini, sehingga tadi terutama lingkungan itu lebih memahami, masa kayak gitu aja kok, saya kan hanya terlambat sekian, saya omongannya kan nggak ada masalah, tetapi tadi itulah sensitivitasnya tinggi, sehingga itu. Sekali lagi mudah-mudahan sehat selalu, ditunggu film berikutnya kira-kira apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sentot. Monggo untuk Mas Hanu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sentot.
Ya, silakan Mas Hanung untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sentot. Mohon maaf tadi pertanyaannya secara spesifik apa ya? Karena saya merasa Pak Sentot hanya memberikan pernyataan tadi. Pernyataan gitu. aja ya. Enggak nanya, cuma nanya filmnya yang baru apa ya? Oh, film saya yang baru. PPKM meninggal. Ya, sekali lagi saya bioskopnya tertutup sudah gitu. Jadi kukut ini orang-orang kayak saya udah kukut ini. Jadi sekali lagi saya tidak bertanya, justru malah hanya terima kasih saja karena ini sekaligus tadi memberikan sebuah bukti adanya traumatik setelah itu, dan ini nanti bisa dikumpulkan menjadi satu simptom-simptom sehingga semakin memperkaya dan lingkungan menjadi lebih mengerti, lebih paham itu. Monggo dilanjutkan, matur nuwun. Saya Mas. Oh, silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Saya kebetulan temannya Pak Sentot dari psikologi yang akan pensiun ini saya sudah. Jadi kalau dari cerita Mas Hanung tadi, akhirnya saya itu mempunyai pencerahan gitu, bahwa selama ini penderita maupun pasien maupun masyarakat itu membuat stigma bahwa orang yang sudah kena COVID itu sudah layak untuk diasingkan gitu. Nah ini yang terjadi di masyarakat tampaknya masih seperti ini. Walaupun memang ada di kampung-kampung tertentu itu yang masyarakatnya sangat guyup gitu, sehingga dia bisa membantu orang yang terpapar COVID atau ada yang di shelter gitu. Tetapi di sebagian yang lain inilah masalah stigma ini. Nah, sebetulnya yang penting itu bagaimana mengedukasi masyarakat maupun pasien yang belum paham bahwa yang namanya support itu penting sekali. Jadi supaya masyarakat itu menjadi mempunyai anggapan bahwa orang yang sudah kena COVID itu sebetulnya kalau udah sembuh ya udah nggak bahaya gitu. Walaupun dia masih menderita, tetapi kalau kita menggunakan prokes dengan baik, saya kira itu nggak masalah gitu. Jadi ya ini sharing dari Mas Hanung dan keluarga ini memang sangat bermanfaat ya. Nah, nggak tahu nanti di lingkungan Muhammadiyah bagaimana ini untuk mensosialisasikan masalah-masalah yang seperti ini. Jadi saya kira itu saya juga mungkin nggak usah perlu dijawab oleh Mas Hanung. Matur nuwun, assalamualaikum. Nanti mungkin yang lain masih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada pertanyaan dari jamaah yang ada di room chat untuk Mas Hanung. Selain ada masalah emosi, apakah ada masalah atau simptom kognitif yang muncul seperti disorientasi waktu, bingung rencana aktivitas yang biasa dilakukan, atau ada simptom yang lain, Mas Hanung, yang dirasakan setelah mengalami COVID atau ketika mengalami COVID? Kalau bingung oleh waktu, terus ada rencana aktivitas apa ke depan itu, saya tidak bingung sama sekali gitu. Yang bikin bingung justru PPKM yang nggak kelar-kelar ini bikin bingung saya terus terang gitu. Nah, tapi pada saat saya isolasi, justru yang saya lakukan adalah pertama menjalankan aktivitas-aktivitas yang yang saya suka, misalnya seperti ngedit, terus kemudian saya menulis, gitu kan, menulis skenario, menulis cerita-cerita baru, misalnya seperti itu, gitu kan. Dan justru planning itu akan muncul di situ, bahkan nanti saya setelah ini akan begini, saya akan membuat film ini, saya akan membuat cerita ini, begini. Justru malah punya waktu yang banyak sekali selama 10 hari untuk memplanning sesuatu, gitu kan. Hanya yang memang berat sekali adalah bahwa saya merasa sendirian, gitu loh.
Itu aja sebetulnya. Perasaan sendirian itu yang kadang-kadang bikin kita. Dan juga gini loh, istri kita itu kan, atau mungkin kalau suami gitu kan, suami atau istri gitu kan, selalu melihat kalau yang kena orang dewasa, itu seolah-olah dia itu ucah gede, ya wis lah, jenenge wae gitu loh. Bisa merecovery dirinya sendiri. Padahal enggak loh, padahal belum tentu, justru malah ketika gede gini, gitu kan, tuwek gini, itu justru malah manjane pol gitu. Jadi mungkin itu yang kondisi yang terabaikan gitu. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan, mungkin buat teman-teman semuanya, ketika ada pasangan kita yang mungkin terkena COVID gitu kan. Kalau saya suruh milih ya, mending kena COVID kabeh kok. Lanang wedok kena COVID ini malah penak gitu loh. Jadi bisa sharing gitu kan. Iya. Pak Dodi dan Bu Ria. Gitu kan. Karena satu frekuensi gitu kan, satu frekuensi. Ya kan? Kalau banget Mas kan, aku ini negatif ya, aku kan positif. Itu kan udah ngeri itu. Biasanya kata-kata positif itu baik ya. Ini kata-kata positif kan menjadi momok hantu gitu kan, ini baru sekarang gitu kan. Jadi kita nggak bisa sharing dengan istri kita gitu loh. Karena beda frekuensi. Nah, karena beda frekuensi itu, maka kemudian kadang-kadang saya, ya itu tadi, simptom yang muncul adalah gini. Kalau dalam satu kelas, ya kan, semua pakai seragam merah putih, gitu kan. Sementara saya pakai seragam pramuka sendiri. Gimana rasanya? Gitu loh. Rasanya kan keliru toh, gitu kan. Padahal pramuka juga nggak keliru, ini salah dino gitu kan misalnya. Biasanya kan sering terjadi gitu kan. Nah itu yang bikin kadang-kadang kita menjadi merasa terasing. Mau ngobrol dengan sama-sama teman kita, padahal teman kita itu padahal teman-teman akrab kita, tapi kan kalau seragamnya beda, itu juga nggak akan mungkin bisa nyambung gitu loh. Nah itu yang terjadi. Jadi simptom yang muncul di dalam diri saya justru sifatnya psikis. Jadi sifatnya ya saya merasa tidak punya teman, dan tidak punya teman itu ternyata ya Allah sangat banyak, itu suatu kutukan yang luar biasa. Itu saja. Mas Irwan, assalamualaikum Mas Irwan. Nggih, monggo. Oh, nggih, ini dari Pak Dodi. Ya, cerita sing frekuensinya podo. Yang suami istri positif. Saya kan silakan Bapak. Saya kan sehidup se-COVID, beda sama Hanung itu kan. Itu dengannya Mbak Bia tadi cuma mau curcol itu, pengen dimanja itu Mas Hanung itu. Nah gini ya, berkaitan dengan proses simptom merasa terisolir, kemudian bagaimana kita mengadaptasi proses after pasca COVID ini yang paling penting menurut saya. Jadi pernah satu saat sharing beberapa waktu yang lalu, saya masih di shelter pada waktu itu. Kemudian ada mantan LC juga, LC, lulusan COVID itu dari shelter yang sama. Seorang dosen itu pernah cerita, bahkan karena merasa terasing di kampusnya, itu bahkan sudah real membuat surat pengunduran diri dari kampusnya, dan surat itu diantar ke rektor. Gitu. Itu sampai terjadi itu, betul itu. Nah, maksud saya begini, tetapi sebenarnya bisa kita mulai dari diri sendiri ya. Nah, kalau saya begitu sudah, kebetulan saya lama di shelter itu hampir 28 hari gitu. Dan saya memastikan bahwa saya sudah negatif gitu. Sama kebetulan ya istri kok ya negatif kok ya bareng gitu. Saya keluar, kemudian saya nunggu kira-kira ya 3 hari 4 hari lah. Saya langsung show off gitu ya. Saya keluar, saya buat show keluar gitu, jadi show out gitu ya, langsung keluar ke warga, datang ke warga. Saya cuman pikiran saya gini, kalau kamu takut jangan salah kamu sendiri gitu. Saya udah pede dulu gitu, kalau saya udah nggak ada masalah. Kalau saya udah nggak ada masalah, kamu yang merasa punya masalah, masalahnya bukan di aku, masalahnya di kamu. Saya pikirnya gitu. Kemudian saya kontak beberapa teman, tak samperin mau nggak gitu. Ada yang nggak apa-apa gitu ya. Saya samperin, saya buat status Facebook untuk membantu bahwa sebenarnya sudah nggak ada masalah bagi orang yang sudah dinyatakan negatif gitu ya. Nah memang cuman sekarang ini ada masalah yang agak rumit juga, itu dari sisi pemerintah itu tidak ada pretest gitu ya, pasca tes gitu.
Jadi kalau sudah isolasi 14 hari itu dinyatakan sudah sembuh kalau sudah tidak ada keluhan. Ini yang memang butuh effort tersendiri untuk percaya diri bahwa ya memang kita sudah sehat dan clear gitu. Nah, gitu kira-kira gitu Mas sharingnya tambahnya. Makasih Mas Hanung. Baik, terima kasih Pak Dodi yang sudah sharing pengalaman juga, sharing pengalaman karena beliau juga pernah mengalami COVID. Jadi sharing pengalaman dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Di sini ada yang sudah raise hand, Bapak dan Ibu jamaah dari Bapak Surahmat. Monggo Bapak untuk di-unmute terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Sudah, Mas? Sudah masuk suara saya? Bapak, silakan. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bapak Hanung, sudah terdengar, Bapak, monggo silakan. mudah-mudahan segera pulih dan sehat walafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jamaahnya Mas Dodi, Mbak Ria itu. Saya justru ingin curhat kepada orang yang sudah mengalami, di antaranya adalah betapa beratnya menyadarkan sebagian masyarakat. Kalau bahasa saya masih ada pembandelan untuk tetap mengadakan kegiatan keagamaan, termasuk sholat Jumat di masjid, sholat Id dan sebagainya. Sementara pemerintah, MUI, Muhammadiyah, NU sudah memberikan himbauan dan seterusnya. Termasuk tentang pengabaian menggunakan masker dan seterusnya, yang itu ada kaitannya dengan keyakinan yang diugemi. Nah, ini saran Mas Hanung ya kepada orang-orang seperti saya, bagaimana saya mestinya menyadarkan mereka selain dengan ikhtiar yang selama ini sudah kita lakukan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Ya, silakan Mas Hanung untuk menjawab pertanyaan dari Pak Surahmat. Jadi memberikan kesadaran bersama bahwa bahwa COVID itu nyata, bahwa COVID itu sangat dekat dengan kita, gitu kan? Itu adalah sebuah perjuangan sendiri yang berat ternyata. Karena bagaimana ya? Untuk mengajak teman-teman kita saja pakai masker dalam lingkungan dekat kita menggunakan masker aja itu susah sekali kan. Saking susahnya itu jadinya kita itu malah jadi salah. Nah, untung memang misalnya begini, kayak saya ada supir yang kebetulan memang dulu sudah resign. Itu saya pernah memarahi supir saya karena dia Jumatan. Ya kan, dia Jumatan sementara situasinya sedang tinggi-tingginya memang gitu loh. Jadi itu terjadi pada saat saya sudah dinyatakan negatif. Terus kemudian belum terjadi PPKM yang sifatnya seperti ini. Terus kemudian dia Jumatan gitu, dan pada saat itu saya marah, dan ketika saya marah saya merasa kok saya yang salah ya gitu loh. Karena saya melarang orang beribadah gitu. Tapi memang kondisinya antara benar dan salah di sini kan menjadi kita tuh kayak dibenturkan gitu loh sekarang ini posisinya, kita tuh kayak dibenturkan, yang salah itu belum tentu salah, yang benar itu juga belum tentu benar gitu loh. Jadi kita dalam keadaan betul-betul situasi memang bingung. Karena itu makanya ketika dalam keadaan bingung, hampir saja kemarin itu saya sama istri saya itu tuh terpengaruh dengan Dr. Louis, karena istri saya memberikan men-sharing video itu, mengajak saya nonton, ini ada pengalaman baru, ada dokter memberikan pemahaman baru tentang COVID. Dan ketika saya tanya, kamu dapatin dari mana? Dari teman
dari seorang teman, di mana seorang teman itu yang jarang sekali melakukan sharing-sharing recehan begitu. Jarang sekali. Jadi jarang sekali memberikan sharing apapun. Men-sharing video, men-sharing foto, men-sharing meme itu jarang sekali. Sehingga itu tadi, teman tersebut dianggap kami sangat dipercaya. Jadi pada saat kami melihat tayangan Dr. Lewis itu, hampir saja kami berdua itu merasa ini tercerahkan sekali dengan Dr. Lewis ini. Tapi kemudian saya sama Zaskia, alhamdulillah, kemudian 2 hari kemudian langsung mendapat kabar yang lain tentang ini semuanya. Saya searching apa segala macam tentang bahwa ternyata Dr. Lewis itu juga salah satu yang dianggap tidak benar. Nah, kenapa kita semuanya bisa sampai tiba-tiba merasa tercerahkan seperti itu? Ya karena kita semuanya berada dalam kebingungan antara ndi itu sing bener, sing salah, sing bener iki ndi, sing salah sing ndi. Jadi karena itu makanya hanya dengan organisasi sih kalau saya ya, seperti Muhammadiyah gitu kan. Itu yang membuat yang mungkin satu-satunya cara untuk kita bisa mengkompakkan. Kalau negara saja sudah susah dikompakkan gitu kan. Maka seharusnya gitu kan dalam tingkat organisasi gitu kan, yaitu organisasi Muhammadiyah yang sangat kita percaya dan sangat kita cintai ini mungkin salah satu cara untuk kita bisa kompak bersama. Saya pikir itu sih. Baik, terima kasih Mas Hanung. Ini ada di room chat, ini ada seri pengalaman juga dari alumni atau lulusan sarjana COVID, tapi minta konfirmasi dari Mas Hanung. Jadi ada satu hal yang saya rasakan yang bersangkutan dengan kognitif, yaitu saya sering kehilangan satu kata ketika menulis. Di pikiran saya sepertinya sudah tertulis, ternyata tidak jadi tertulis oleh jari saya. Bukannya tipe ya, tapi memang karena pengen pikirannya sudah bilang mau menuliskan, tapi memang itu tidak tertuliskan. Itu berkaitan dengan kognitifnya. Kalau Mas Hanung mengalami boten, ini pertanyaan dari jamaah yang juga lulusan sarjana COVID, begitu Mas Hanung? Mohon maaf, gimana? Kok saya agak skip? Maksudnya tertulis tetapi tidak tertulis? Jadi ini loh, kalau pengen menulis jangan lupa, tetapi ternyata yang lupanya tidak tertulis itu loh. Kan menjadi sangat fatal gitu loh. Apakah Mas Hanung juga mengalami gitu? Bahwa beliau pengen menulis sesuatu, tetapi kemudian kata itu tidak tertulis. Oh, buatan ya Pak. Alhamdulillah tidak. Mungkin kalau tagihan lupa saya Pak. Itu sudah saya jawab di chat ya Mas Irfan ya. Jadi sekali lagi itu usianya berapa gitu loh. Kalau usianya sudah berusia, artinya itu hal yang wajar gitu. Nah, jadi sebelum COVID itu pernah mengalami enggak? Nah, saya yang sudah berusia itu tadi pengen menulis jangan lupa dikirim ke Pak Surahmat. Nah, ternyata lupanya itu tidak tertulis. Kemudian istrinya kan bingung karena kemudian jangan dikirim ke Pak Surahmat. Nah, saya kira itu matur nuwun. Jadi bukan karena COVID ya, Tat ya? Bukan, karena itu aspek ini faktor usia. Kebetulan saya juga mengajar tentang psikologi usia lanjut, sehingga aspek kognitifnya itu turun. Nah, sehingga proses dinamikanya seperti itu. Sehingga jangan dimarahin dulu, kok ini jangan dikirim. Astagfirullah, ternyata lupanya itu tidak tulis. Matur nuwun. Baik, ini ada pertanyaan. Sepertinya monggo Bapak silakan. Siapa Irwan? Mohon maaf
Pak Isnawan ingin berkomentar atau pripun, Enggak, Bapak? tadi yang mau nanya siapa Pak? Enggak muncul suaranya. Oh, J. Ini ada pertanyaan dari jamaah, Bapak. Ini juga ada di room chat dan juga chat personal. Ini untuk dari Mbak Saskia. Jadi apakah putra Mbak Saskia yang pasca COVID ngerasain radang tenggorokan dan susah nelan makan atau tidak? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara penanganan anak yang mengalami gejala Mbak Saskia? Kalau tadi kan Mbak Saskia sudah menceritakan bahwa anaknya juga sudah bisa untuk bermain seperti itu. Lantas kalau sebelumnya apakah mengalami gejala atau tidak Mbak Saskia? Alhamdulillah kami sekeluarga itu nggak kena COVID yang berat ya. Jadi buat aku kita mild symptom aja semuanya. Nggak ada yang batuk, nggak ada yang sakit tenggorokan, nggak ada yang mengalami anosmia. Cuman demam aja semuanya gitu kan. Terus kalau ditanya gimana cara menghadapinya gitu kan. Cara menghadapinya karena menghadapi anak-anak itu yang paling pertama adalah kita harus tenang dulu. Kita harus tenang. Dan kita harus, yang namanya orang tua kita bisa memantau, kita tuh paham kondisi anak kita, ini sakitnya masih bisa kita urus sendiri atau kondisi sakitnya yang kayak emang sudah membutuhkan dokter atau enggak rumah sakit gitu. Nah, alhamdulillah kemarin anak-anakku, karena Mas Hanung tenang sekali menghadapinya gitu, jadi pas tahu Sibil positif aja, Mas Hanung pertama langsung meluk, sedangkan kalau reaksiku panik gitu, jadi pas tahu Sibil positif, Mas Hanung meluk nenangin, kalau aku malah panik, ayo semuanya cek siapa aja yang positif gitu kan. Jadi karena Mas Hanung menenangkan anak-anak, menenangkan aku gitu kan, pas sudah menghadapi mereka dengan tenang itu akan sangat membantu mereka. Terus yang kedua, yang tadi aku bilang bagaimana selanjutnya setelah menenangkan ya kita lihat kondisi psikisnya si anak ini butuh bantuan sehingga harus ke dokter, ke rumah sakit atau cukup di rumah aja. Kalau yang kemarin kita cuma demam, dikasih obat. Emang dikasih obat itu turunnya cuma paling setengah jam, tapi demamnya naik lagi. Tapi aku rasa nih anak masih aman, masih bisa di rumah aja. Jadi kemarin simptomnya kita alhamdulillah yang ringan sih. Jadi nggak pakai batuk, nggak pakai sakit tenggorokan, dan lain-lain. Terima kasih Mbak Saskia. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini bagaimana upaya Mbak Saskia bisa tidak tertular, ataukah ada doping atau vitamin yang dikonsumsi sejenis apa? Padahal Mbak Zaskia di rumah sibuk ngurusin anak-anak, tapi kok malah, mohon maaf, tapi kok nggak hasilnya adalah negatif begitu, Mbak? Ini ada pertanyaan dari jamaah. Itu udah qadarullah sih, Masya Allah. Karena, memang aku bilang, yang tadi aku bilang, aku juga menganggap diriku sebenarnya sudah positif gitu, walaupun hasilnya negatif gitu. Jadi, aku mengkonsumsi obat, aku mengkonsumsi vitamin layaknya Mas Hanung konsumsi juga yang positif gitu. Jadi selama Mas Hanung positif itu konsumsinya vitamin C itu 1000 setiap hari, vitamin D yang 5000 IU setiap hari. Terus ada minum habatus, ada minum madu gitu kan. Terus ada propolis gitu kan. Jadi apa yang Mas Hanung konsumsi itu pun yang aku konsumsi gitu. Jadi aku menganggap diriku memang positif juga walaupun sebenarnya negatif gitu. Jadi aku mengkonsumsi layaknya pasien vitamin. Terus yang kedua, ya udah aku minta sama Allah, ya Allah aku ada bayi yang masih harus aku susuin. Semoga aku tetap positif gitu kan, tetap negatif supaya aku bisa ngurusin semuanya. Karena ya namanya ibu ya, ketika anak sakit walaupun ada suami yang aku tahu juga sebenarnya bapaknya pasti akan ngurusin dengan baik, tapi rasanya nggak puas kalau nggak ngurus sendiri gitu. Jadi ya emang udah qadarullah aja Allah ngasih kesehatan sih buat aku kemarin gitu. Baik, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, yang artinya pengajian kita sebetulnya jadwalnya sampai jam 9, seperti jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan mohon maaf, pertanyaan yang diajukan melalui chat WA ke saya tidak bisa baca semuanya aja Bapak dan Ibu, dan insya Allah nanti Bapak dan Ibu, semoga pertanyaan tersebut bisa dijawab untuk sharing-sharing yang lain, karena pengajian kami alhamdulillah setiap malamnya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk penutup, dari Mbak Zaskia atau dari Mas Hanung dulu ini, untuk memberikan pesan atau ajakan kepada masyarakat. Dan tentunya pesan pada malam hari ini, karena di Zoom sudah ada 500 jamaah yang bergabung, tentunya pesan ini juga bisa disampaikan kepada masyarakat luas lainnya begitu. Syukur-syukur nanti bisa dijadikan caption di Instagram atau media sosial lainnya. Monggo dari Mas Hanung dulu mungkin. Kalau saya sebetulnya gimana ya, ini situasi bagaimana kita
saatnya kita itu sebetulnya menyadari bahwa kita adalah manusia makhluk yang lemah. Karena kita makhluk yang lemah, maka pertama kita harus semakin mendekatkan diri kepada yang menciptakan kita. Itu. Kemudian yang kedua, karena kita makhluk yang lemah, maka kita harus mempererat ukhuwah, seenggaknya minimal di kalangan keluarga. Di kalangan keluarga paling dekat, yaitu istri, anak, ya kan, terus kakak, adik, terus kemudian orang tua, gitu kan. Baru kemudian setelah itu dengan tetangga. Mungkin tetangga yang paling dekat kita, yang dianggap paling dekat kita, itu tuh justru malah tetangga yang tidak kita kenal. Gitu. Kita memang mungkin rumahnya ternyata di belakang rumah, tetapi kita tidak saling sapa, tidak saling kenal, gitu kan. Kita tidak tahu apakah mereka membutuhkan apa, ya kan. Jangan-jangan tetangga dekat kita malah justru tidak bisa makan, gitu kan. Punya anak, tetapi tidak bisa tidak bisa menafkahi, gitu kan. Dan ini saatnya kita untuk melakukan itu, untuk mendekatkan itu. Baru kemudian setelah apa yang kita punya, kepintaran kita, kelebihan kita kasih, kita berikan. Ini sebenarnya saatnya untuk menjalin komunikasi sebetulnya. Karena itu makanya mumpung pada saat Dzul Hijjah seperti ini, Idul Adha seperti ini, maka saya belajar lagi untuk semakin mendekatkan diri kepada yang menciptakan saya, terus kemudian mendekatkan diri kepada keluarga, dan mendekatkan diri kepada teman-teman, tetangga yang ada di sekitar saya. Jadi saya sudah berusaha untuk keluar dari teman-teman pergaulan saya, teman-teman film saya, teman-teman kru saya. Saya sudah jauh dari itu semuanya sekarang, tapi justru malah membuka komunikasi dengan tetangga-tetangga kiri kanan, yang mana kemarin tiba-tiba datang ke tempat saya, kemudian bersama-sama melakukan disinfektan rumah saya. Itu hal yang buat saya luar biasa. Ya, karena itu makanya itu penting untuk teman-teman semuanya. Baru kemudian mungkin penting sekali buat Persyarikatan Muhammadiyah yang saya cintai dan saya hormati ini, bahwa kekompakan informasi itu penting sekali. Kalau negara ini sudah mungkin sudah sangat simpang siur memberikan informasi, maka sebaiknya Muhammadiyah mempererat lagi. Karena COVID ini tidak punya agama, COVID ini tidak punya partai, tapi sangat berbahaya, membahayakan kita semuanya, dan merenggut dengan sangat nyata. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Mas Hanung. Selanjutnya pesan apa yang ingin disampaikan oleh Mbak Zaskia untuk kita semuanya jemaah pada malam hari ini. Silahkan Mbak Zaskia. Baik, makasih Mas. Kalau buat aku sekarang kita semua lagi berjuang melewati yang namanya COVID ini gitu, dan perjuangan ini nggak akan jadi apa-apa kalau kita semuanya nggak kompak. Jadi ini saatnya kita menaati apa yang keputusan pemerintah keluarkan. Kita coba turutin. Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita sebagai masyarakat Indonesia untuk kita bisa hidup lebih baik lagi, untuk mengurangi penyebaran gitu kan. Terus ketika ada yang mau dilakukan, kita harus lihat lebih banyak mana mudarat atau manfaatnya. Salah satunya tadi soal sholat Id. Sebentar lagi kita akan menjalankan yang namanya sholat Id. Kita lihat mungkin sholat Id idealnya ya kita ke lapangan, itu outdoor terbuka gitu kan. Tapi untuk situasi seperti ini, pemerintah juga lagi tidak menyarankan untuk sholat di lapangan atau di masjid atau di mana, lebih baik di rumah masing-masing. Jangan membuat situasi jadinya udahlah saya pengen menjalankan yang ideal gitu, ibadah yang ideal, tapi pada akhirnya sebenarnya itu lebih banyak membawa mudarat buat dirinya sendiri dan juga buat orang banyak gitu. Jadi ada situasi tertentu yang memang kita harus melihat bahwa memang kita tidak bisa menjalankan ibadah yang ideal gitu kan. Apalagi di rumah pun kita sekarang ini buat saya sholat Id di rumah itu jauh lebih aman untuk kita semuanya gitu. Jadi please tolong patuhi keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jangan merasa kita sehat, lingkungan sehat, jadi aman-aman aja sholat di luar. Terus yang terakhir, situasi seperti ini adalah waktu yang paling tepat untuk menjaga, kita perbaiki hubungan kita sebaik-baiknya sama Allah gitu. Jadi ya semoga dengan situasi seperti ini, hubungan kita bisa lebih baik sama Allah, dengan lingkungan sekitar yang lebih dekat yang Mas Hanung tadi bilang, karena selama ini kan kita lebih ngejaga hubungan kayak sama orang jauh, orang yang bukan tetangga, orang kantor, dan lain-lain. Ya sekarang saatnya kita bisa memperbaiki hubungan silaturahmi kita dengan yang terdekat, dengan tetangga, karena Rasulullah juga bilang, sebenarnya kalau
ada yang dibantu sebelum bantu orang jauh, bantulah orang terdekat dulu, keluarga, tetangga terdekat. Jadi ya dengan situasi seperti ini, jadi menyadarkan akan hal-hal tersebut sih. Makasih buat kesempatannya, buat sharingnya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanung siap jadi khotibnya. Atas pesan yang disampaikan dan juga Mas Hanung siap jadi khotib ini besok. Wah, betul waduh. Soalnya di rumah. Oh siap. Khotib di rumah udah 2 tahun. Nah ini juga satu lagi yang harus diingetin bahwa siapapun yang sudah terkena, karena Mas Hanung sekarang lagi donor darah, ini jadi Mas Hanung mantan penderita dan dia berusaha untuk menjadi manfaat untuk orang banyak. Jadi please yang sudah terkena positif, ayo donor darah dan donornya jangan menunggu orang lain butuh. Donor plasma, jangan nunggu orang lain sedang dicari donor plasma baru bergerak. Ini Mas Hanung hari ini jalan donor plasma, pas ditanya mau dikasih ke siapa plasmanya, ini datang mandiri. Nah kata PMI masih jarang sekali orang yang datang mendonorkan plasma untuk mandiri. Mandiri itu ya entah buat siapa aja, terserah buat siapa aja, yang jelas saya mau mendonorkan. Karena rata-rata 80% orang yang datang donor plasma itu udah tahu, ini saya mau ngasih buat si A, si B, si C. Jadi baru menyerahkan diri dan menyerahkan plasmanya ketika ada yang membutuhkan. Jadi seandainya semua penderita COVID bisa menyadari bahwa sudah terkena mendonorkan plasma secara mandiri, itu akan menyelamatkan banyak sekali nyawa di Indonesia. Mas Hanung kenanya kapan itu? Ya. Mas kenanya kapan, Mas? Saya 3 minggu lalu. 3 minggu lalu ya. Oh, masih Tanggal baru 16 berarti ya? Masih baru ya, berarti ya? Ya, Oke. Ya. Baik, terima kasih Mbak Zaskia dan juga Mas Hanung atas sharing pengalaman yang berharga pada malam hari ini. Dan semoga Bapak dan Ibu jamaah itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bisa ajak nih orang-orang lain juga untuk berempati terhadap pasien COVID dan juga saling mendukung dan juga saling mengingatkan untuk tetap prokes, gitu, sehingga kita juga semuanya dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang sehat. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Hanung dan juga Mbak Zaskia, semoga menjadi amal jariah untuk Mas dan Mbak juga yang telah sharing pengalaman pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, sebelum penutup kami menginformasikan bahwa pengajian kami, pengajian Muhammad Dewi Chu itu setiap malamnya Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu tadi sudah mendapatkan poster atau informasi pengajian, di situ sudah tertera kontak yang bisa dihubungi untuk mendapatkan link pengajian Bapak dan Ibu. Dan di room chat juga sudah kami share informasi bahwa apabila Bapak dan Ibu jamaah ingin mendapatkan informasi pengajian, Bapak dan Ibu jamaah bisa bergabung melalui grup WA kami. Dan insya Allah setiap harinya akan kami share informasi pengajian dan juga materi dari narasumber apabila sudah dikirimkan oleh narasumber. Gitu. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian Muhammadiyah Wisu dimanapun berada, sekarang kita sudah berada pada penghujung acara yaitu sesi penutup. Marilah acara pengajian pada malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Assalamualaikum Mbak Zaskia. Matur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mas Irwan nggak foto dulu sama nggak ada sesi foto Mas Irwan. Fotonya ditolong sama Mbak Dila tadi Mbaknya. Oh, ngatan. Soalnya biasanya kan mesti ada ya Bu Ria ya, makanya saya menanti nih. Saking oke Rano Mbak Nia. Tadi ditolong sama Mbak Dila, ini mau motretan. Oh ngaten nggih, soalnya kan pas Mbak Ratna juga pas lagi gerah kan Bu, makanya nggak ada yang nggih, makanya itu nggih. Sehat-sehat Mbak Nia. Pamit. Alhamdulillah pengestunipun Bapak. Alhamdulillah. Nggih. Monggo dalu pamit sedaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Janung. Mbak Bia, kapan aku ke rumahmu ya? Tanya Mas Janung ya. Sepedahan lagi, oke? Iya. Iya. Iya.
Mbak Bia, saya udah follow IG-nya Mbak Bia. Gitu. Oke, Mas. Oh ya, Mbak, mention dong biar aku lihat nanti IG story ya. Udah follow IG-nya. Maksud saya kita ini apa namanya sharing di IG gitu Mbak, biar lebih banyak bermanfaatnya bagi banyak umat. Boleh, insya Allah. Semoga ini tadi juga ada rekamannya, jadi bisa di-post di YouTube nih, karena banyak yang nggak bisa masuk tadi. Iya, soalnya kapasitasnya 500 Mbak Bia. Masya Allah, iya. Nanti pas saya upload di IG, nanti namanya Mbak Bia saya tag ya. Siap, insya Allah biar aku bisa repost juga ya, jadi banyak yang nonton. Iya, jadi nanti kita ngisi bareng biar bermanfaatnya bagi banyak orang gitu Mbak. Amin, siap. Ditunggu ya. Iya, salam Thank you, Mbak dari Nia. saya. Iya, Nia dari Malang. Makasih Mbak Bia. Salam sehat, selalu sukses ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.